Perkenalkan, nama saya Siska Oktaviana dari kelompok 3 dari kelas PGSDC dengan NIM 2001020064. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Fitriana Sugiharto dari PGSDC dengan NIM 2001020069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Kurniawati dari kelompok 3 kelas PGSDC 2020 dengan nomor NIM 200102050. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Ibrahim NIM 200102060 dari PGSDC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Melinda Dewi dari kelompok 3 kelas PGSDC 2020 dengan nomor NIM 20010200070. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Diana Irsani dari kelas PGSDC 2020 dengan NIM 0010202061. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesyifa Sedil Istiqomah, NIM 2102072 dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Nazri Romdoni dari program studi PGSD kelas C dengan NIM 20010200076. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas PGSDC 2020. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai operasi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai penjumlahan bilangan bulat yang akan disampaikan oleh Siska Oktaviana. Kepadanya saya persilahkan. Penjumlahan bilangan bulat. Dalam penjumlahan bilangan bulat, menghitung hasil penjumlahan dua bilangan bulat dapat digunakan dengan menggunakan garis bilangan. Bilangan yang dijumlahkan digambarkan dengan anak panah dengan arah sesuai bilangan tersebut. Apabila bilangan positif, anak panah menunjukkan ke arah kanan, sebaliknya apabila bilangan negatif, anak panah menunjukkan ke arah kiri. Contohnya, 5 ditambah min 2 sama dengan 3. Pada gambar bisa kita lihat, jadi dari titik 0 kita melangkah 5 satuan ke kanan. Karena 5 adalah bilangan positif. Kemudian 2 satuan ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena 2 adalah bilangan negatif. Jadi hasil penjumlahannya adalah 3. Contoh soalnya, seekor lumba-lumba mula-mula berada pada kedalaman 4 meter. Lumba-lumba itu kemudian melompat ke atas setinggi 9 meter. Berapa ketinggian yang dicapai lumba-lumba itu dari permukaan laut? Penyelesaiannya, karena dalam soal tertulis kedalaman 4 meter, artinya dalam bilangan bulat negatif yaitu min 4 meter. Kemudian melompat ke atas setinggi 9 meter, artinya dalam bilangan bulat positif yaitu 9 meter. Sehingga min 4 ditambah 9 sama dengan 5 meter. Jadi ketinggian yang dicapai lumba-lumba dari permukaan laut adalah 5 meter. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang pengurangan bilangan bulat yang akan disampaikan oleh Pina Fitriana Sugiharto. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat adalah perhitungan bilangan bulat dengan menggunakan operasi pengurangan yang menghasilkan bilangan bulat. Contoh ilustrasinya, seorang siswa memiliki 4 buah jeruk.
Lalu ia memakannya satu. Berapakah sisa buah jeruk tersebut? Cara penyelesaiannya adalah 4 kurangi 1 sama dengan 3. Jadi, sisa buah jeruk tersebut adalah 3. Seperti pada penjumlahan bilangan bulat, untuk menghitung hasil dua bilangan bulat dapat menggunakan dengan garis bilangan. Pada pengurangan bilangan bulat, mengurangi dengan satu bilangan yang sama, artinya dengan menambah lawan pengurangannya. Secara umum dapat ditulis sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, maka berlaku A kurangi B sama dengan A tambah min B kurung tutup. Sifat-sifat operasi hitungan pengurangan: A tidak asosiatif, B tidak kumulatif, C tidak mempunyai unsur identitas, D tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, maka dapat dipastikan hasil pengurangan dari A dan B juga bilangan bulat. Materi yang ketiga yaitu mengenai perkalian bilangan bulat yang akan disampaikan oleh Rena Kurniawati. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkalian bilangan bulat. Kita ketahui bahwa perkalian merupakan operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Agar lebih memahami maksud pernyataan tersebut, perhatikan contoh berikut. 3 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 hasilnya 6. 2 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 hasilnya 6. Meskipun hasil akhirnya sama, perkalian 3 kali 2 dan 2 kali 3 memiliki arti yang berbeda. Di mana 3 kali 2 artinya 3 kali 2-nya, sedangkan 2 kali 3 artinya 2 kali 3-nya. Secara umum, pernyataan tersebut dapat dituliskan bahwa jika N adalah sembarang bilangan bulat positif, maka N kali A sama dengan A tambah A dan seterusnya, di mana N merupakan banyaknya suku A. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu materi pembagian bilangan bulat yang akan disampaikan oleh Sahabat. Kepadanya saya persilahkan. Pembagian bilangan bulat merupakan kebalikan dari perkalian. Dengan ketentuan A dikali B sama dengan C, maka C dibagi A sama dengan B, atau C dibagi B sama dengan A. Contoh yang pertama, 8 kali 4 sama dengan 32, maka 32 dibagi 4 sama dengan 8, atau 32 dibagi 8 sama dengan 4. Contoh yang kedua, negatif 3 dikali 6 sama dengan negatif 24, maka negatif 24 dibagi 6 sama dengan negatif 4, atau negatif 24 dibagi 4 sama dengan negatif 6. Maka hasil dari pembagian dua bilangan tersebut adalah apabila positif dibagi positif sama dengan positif, negatif dibagi positif sama dengan negatif, positif dibagi negatif sama dengan negatif, negatif dibagi negatif sama dengan positif. Dapat disimpulkan, konsep dari pembagian bilangan bulat adalah apabila tanda bilangan sama, maka hasil pembagiannya positif. Dan apabila tanda bilangannya berbeda, maka hasil pembagiannya negatif. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai penjumlahan bilangan pecahan yang akan disampaikan oleh Dini Melinda. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan pecahan. Pecahan adalah istilah dalam matematika yang memiliki bentuk A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Dalam hal ini, A disebut dengan pembilang dan B bisa disebut dengan penyebut. Pada operasi penjumlahan bilangan pecahan, apabila penyebutnya sama, maka pembilang langsung dijumlahkan. Apabila penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan dua metode. Yang pertama, kita bisa menggunakan perkalian menyilang atau dengan metode KPK. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa contoh soal. Yang pertama,
2/4 ditambah 1/4. Kita lihat di sini penyebutnya sama-sama 4, maka untuk penyebutnya kita tinggal pindahkan, yaitu sama 4. Dan untuk pembilangnya kita tinggal menjumlahkannya, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi jawaban dari 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Lalu contoh soal selanjutnya yaitu 1/2 ditambah 2/3. Untuk soal ini penyebutnya berbeda, maka kita bisa menggunakan metode perkalian menyilang. Di sini kita samakan dulu penyebutnya. Untuk mengisi penyebut yang sebelah kiri, kita kalikan 2 kali 3, yaitu 6. Dan untuk yang sebelah kanannya, kita silang atau tukar, jadi 3 dikali 2, yaitu 6. Nah, untuk yang sebelah kanan, pertama kita kalikan dulu yang sebelah kanan dengan yang kiri bawah, yaitu 1 dikali 3 sama dengan 3. Lalu selanjutnya 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 6, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi hasil dari 1/2 ditambah 2/3 yaitu 7/6. Yang selanjutnya mengenai pengurangan bilangan pecahan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas pengurangan bilangan pecahan. Yang saya akan bahas ada 2, yaitu pengurangan bilangan pecahan biasa dan yang kedua adalah pengurangan bilangan pecahan campuran. Yang pertama, pengurangan bilangan pecahan biasa. Pada prinsipnya, konsep pengurangan bilangan pecahan biasa sama dengan konsep penjumlahan pecahan biasa, di mana kalian tinggal mengurangi pembilangnya saja. Contohnya, 8/14 dikurangi 6/14 sama dengan hasilnya yaitu 2/14. Jadi kalian itu tinggal mengurangi pembilangnya saja, 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Namun, apabila bilangan yang akan dikurangi memiliki penyebut dengan angka yang berbeda, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyamakan penyebut agar kedua pembilang memiliki angka penyebut yang sama. Yang pertama kita harus mencari terlebih dahulu penyebut agar sama, yaitu penyebutnya 12 dari angka 2 dan 6. 12 dibagi 2 sama dengan 6, 6 dikali 1 sama dengan 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4. 6 dikurangi 4 sama dengan 2, jadi hasilnya itu dari 1/2 dikurangi 2/6, hasilnya itu 2/12. Cara untuk menyamakan kedua pembilang yang memiliki penyebut dengan angka yang berbeda adalah dengan menggunakan operasi hitung KPK, di mana KPK dari 2 dan 6 adalah 12. Baik menyebut maupun pembilang harus dikalikan dengan angka yang sama, dan hal ini hanya berlaku apabila dua pembilang memiliki penyebut dengan angka yang berbeda. Yang kedua, yaitu pengurangan bilangan pecahan campuran. Disebut sebagai bilangan pecahan campuran karena pecahan tersebut terdiri dari bilangan asli dan bilangan campuran, sehingga tidak dapat mengurangi bilangan tersebut. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Yaitu langkah pertama, kalian harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya, 4 1/2 dikurangi 2 1/4. Pertama yaitu 4 1/2 diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 4 kali 2 sama dengan 8, 8 ditambah 1 sama dengan 9. Maka dari 4 1/2 yaitu pecahan biasanya 9/2. Terus 2 1/4, pecahan biasanya yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8, 8 ditambah 1 sama dengan 9. Maka hasil pecahan biasanya yaitu 9/4. Selanjutnya, karena penyebutnya beda, maka harus disamakan. Setelah masing-masing pecahan campuran sudah diubah menjadi pecahan biasa dan memiliki penyebut dengan angka yang sama, maka kalian dapat langsung mengurangi kedua pecahan tersebut.
Contohnya, 9/2 dikurangi 9/4 sama dengan 18/4 ditambah 9/4. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu mengenai perkalian bilangan pecahan yang akan disampaikan oleh Nai Syifa. Kepadanya saya persilahkan. Rumus perkalian pecahan yaitu A per B dikali C per D, yaitu A dikali C per B dikali D. Secara luas, perkalian pecahan lebih mudah dibaca memakai nilai penyebut dan pembilang yang kecil ataupun penggunaan penyebut berbasis 5/10. Akan tetapi masih mempunyai nilai yang sama. Seperti contoh, angka 1/2 lebih disukai daripada angka 50/100 atau 500/1000. Akan sangat lebih disukai daripada pecahan 387/774. Padahal semua bilangan tersebut mempunyai nilai yang sama, yaitu 1/2. Jadi, kita permudah saja dengan melakukan penyederhanaan pecahan agar mempermudah pembacanya. Oke, saya akan berikan satu contoh, yaitu 1/2 dikali 1/2. Kita kalikan saja, ini disebut dengan pembilang, dan 2 ini disebut dengan penyebut. Kita kalikan saja satu pembilang ini dengan satu pembilang di sampingnya, jadi 1 dikali 1. Terus 2 penyebut ini dikalikan dengan 2 penyebut di sampingnya, jadi 2 dikali 2. Jadi hasil dari 1/2 dikali 1/2 adalah 1/4. Dan biasa yaitu angka 1/2 dikali 7/9. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, kita kalikan saja angka 1 ini dengan angka 7 ini. Jadi 1 dikali 7 hasilnya 7. Terus 2 ini adalah penyebut. Kita jumlahkan lagi dengan 9. 9 ini sama penyebut. Jadi kita jumlahkan 2 dikali 9 yaitu 18. Jadi hasil dari 1/2 dikali 7/9 adalah 7/18. Nomor 2 juga sama, kita jumlahkan saja 2 dikali 1, 2. 5 dikali 10, 50. Jadi hasil dari ini adalah 2/50. Nomor 3 kita hanya menyederhanakan. Sama saja caranya seperti nomor 1 dan 2 ini, yaitu 8/15 dikali 3/8. 8 dikali 3 hasilnya 24. 15 dikali 8 hasilnya 240. 24 dan 240 ini masih terlalu besar. Jadi kita sederhanakan lagi. 24 ini kita bagi dengan 24, begitupun 240 kita bagi dengan 24. Jadi hasil dari 24 dibagi 24 adalah 1, 240 dibagi 24 adalah 5. Jadi hasil sederhana dari 8/15 dikali 3/8 adalah 1/5. Di dalam perkalian pecahan biasa ada 3 jenis pecahan. Yang pertama, perkalian pecahan biasa. Yang kedua, perkalian bilangan pecahan biasa dengan bilangan pecahan bilangan bulat. Yang ketiga, dengan perkalian bilangan pecahan dengan bilangan bulat atau pecahan biasa, atau biasa disebut dengan perkalian bilangan pecahan campuran. Penjumlahannya sama saja seperti tadi yang telah saya jelaskan, yaitu dengan cara kita menghitung dulu si pembilang dikalikan dengan si pembilang. Jadi seperti contoh ini, 1/2 dikali 7/9. Kita kalikan saja 1 dikali 7. Jadi hasilnya 7, 2 dikali 9 sama dengan 18. Perkalian pecahan biasa ini termasuk ke dalam perkalian pecahan yang sangat mudah. Karena kita hanya tinggal mengalikan saja pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Oke, yang kedua jenis pecahan itu yaitu perkalian bilangan pecahan dengan bilangan bulat. Ini sama saja cara menghitungnya dengan bilangan pecahan yang tadi, tapi ini hanya ada bilangan bulat. Jadi sebelum kita mengalikan ini, kita kalikan dulu dengan bilangan bulat ini. Contohnya ya, 1/2 dikali 3. Kita jumlahkan dulu 1 dikali 3. 1 ini adalah pembilang, 3 ini adalah bilangan bulat. 1 dikali 3, 3.
Nah, hasil dari 3 ini dibagi dengan penyebutnya. Penyebutnya berapa? 2. Jadi 3/2. Jadi hasilnya itu 3/2. Sebuah contoh soal cerita yang berkaitan dengan perkalian bilangan pecahan dengan bilangan bulat, yaitu Angga ingin membuat sebuah kemeja. Dia membutuhkan 1/2 meter bahan atau kain. Jika Angga ingin membuat 3 buah kemeja, maka berapa meterkah kain yang Angga butuhkan? Kita tinggal cari saja. Untuk 1 buah kemeja saja dia membutuhkan 1/2 meter. Dan dia akan membuat 3 buah kemeja. Jadi kita kalikan saja 1/2 meter tadi dikali dengan 3 kemeja. Jadi 1 dikali 3 sama dengan 3, 2/2. Ini udah dijumlahkan dan hasilnya ini 3/2 ya kan, tadi sudah saya jelaskan. Jadi kita perkecil lagi, 3/2 itu menjadi 1/2 meter. Jadi kain yang Angga butuhkan untuk membuat 3 buah kemeja adalah 1/2 meter atau 1,5 meter. Yang ketiga yaitu perkalian bilangan pecahan campuran. Cara mengalikannya sama saja dengan menghitung perkalian bilangan pecahan biasa. Hanya saja, sebelum kita mengalikan kedua bilangan, kita ubah dulu bilangan pecahan campuran tersebut menjadi bilangan pecahan biasa. Memberikan sebuah contoh yang sangat-sangat sederhana, yaitu 1/2/3 dikali 2 1/4. Kita kalikan dulu 1 ini dengan 3 yang di bawah. Ini 1 kan bilangan bulat. Kan kita sebelum menghitung ini menjadi pecahan biasa, kita rubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dengan cara bilangan bulat ini dikali dengan 3. Jadi 1 dikali 3 ditambah 2. Yang di atas ini kita tambahkan. Jadi 1 dikali 3 ditambah 2. Begitupun ini sebaliknya sama ya. 2 dikali 4 sama dengan ditambah 1. Dan hasilnya 1 dikali 3 adalah 3 ditambah 2. Ini 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 1. Ini per 3, ini per 4. Terus 3 ditambah 2 kan 5. 8 ditambah 1 9. Ini per 3, ini per 4. 5 dikali 9 kita jumlahkan menjadi 45. 3 dikali 4, 12. Jadi hasilnya 39/12. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dalam menyampaikan materi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai pembagian bilangan pecahan yang akan disampaikan oleh Fahri. Kepadanya saya persilahkan. Saat ini saya akan menjelaskan cara atau contoh soal pembagian pecahan. Dengan soal berapakah 2/7 dibagi 4/5? Jawabannya dengan cara menyelesaikannya, untuk bilangan 4/5 yang menjadi penyebut dalam pembagian total, maka nilai pembilang dan penyebutnya dibalik terlebih dahulu sebelum dikalikan. Jadi bilangan 4/5 akan dibalik menjadi 5/4. Setelah itu baru dikalikan dengan 2/7. Selanjutnya lakukan perkalian biasa. Pembilangan dikali pembilangan, penyebut dikali penyebut. Didapat hasil perkalian tersebut adalah 10/28 atau bisa disederhanakan menjadi 5/14. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.